Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Pendidikan Agama Islam PAI 5A. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini jika Anda suka, dan beri komentar biar kami tetap selalu berkarya dan menciptakan karya-karya terbaru kami. Oke, pada kali ini pembahasan kami akan membahas tentang dunia kuliah online. Bagaimana pendapat saya tentang kuliah online, dan pastinya Anda merasakan juga sebagai mahasiswa online. Oke, baiklah, untuk para penonton gue nanti, kali ini YouTube gue akan menampilkan channel tentang bagaimana sih pendapat kalian tentang kuliah learning. Mungkin kalian juga merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa online. Nah, itu. Ini salah satu tugas dosen, judulnya nanti itu kuliah online di mataku. Nah, seperti itu. Yang pertama nanti yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana tanggapan kita tentang kuliah learning. Nah, ini tanggapan saya ini kayaknya sedikit mengkritisi, tetapi ya nanti ada solusi mungkin kan. Jadi gini, waktu gue awal kuliah melalui online, tepatnya menggunakan e-learning, itu rasanya pengen menjadi Iron Man. Soalnya apa? Pusing banget. Kayaknya bukan orangnya saja yang pusing, sistemnya pun ikut pusing. Nah, mungkin ada penyebab faktor-faktor lain yang mempengaruhi e-learning saat itu tidak stabil, sering error dan lain-lain. Nah, tapi kali ini e-learning sudah berjalan dengan sempurna. Waktu pertama kali gue baca komenan tentang e-learning tuh banyak mahasiswa yang menghujat tentang e-learning. Karena apa? Tidak ada step by step untuk mengasih tahu mahasiswa. Langsung tiba-tiba ada info kuliahnya melalui e-learning. Nah, antaranya sebelum memberitahukan kepada mahasiswa, para dosen dan jajaran lainnya pun dari pihak kampus harus paham dulu tentang sistem e-learning. Jangan-jangan kalian para dosen belum paham, gimana mahasiswanya? Ibaratnya kita guru itu digugu dan ditiru. Nah, kalau gimana mau ditiru kalau para dosen saja kurang paham tentang sistem e-learning, apalagi kami sebagai mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, faktor kedua, mungkin ya karena kapasitas server. Kita ketahui server UIN tuh kan waktu awal-awal belum di-upgrade, masih dalam lingkup ibaratnya mungkin masih kecil. Nah, banyak komenan-komenan kemarin tuh, sadis-sadis guys, jujur. Komenannya tuh ganas-ganas. Ternyata saya baru tahu selain rombongan mak-mak kalau ngomong paling ganas, ada yang lebih ganas lagi mahasiswa kalau komen. Mantap. Pokoknya melebihi cabai guys. Nah, komenannya tuh ada bilang apa ya? Pokoknya kalau tidak bisa pakai e-learning mending tidak usah kuliah, ada yang kayak itu. Ada juga yang komenannya tuh tentang bayar UKT, dikait-kaitkan dengan bayar UKT. Kami sudah bayar UKT mahal, tapi kayaknya nggak ada yang didapatkan. Nah, ada kayak itu juga. Ada juga tentang dibuat aja sesuai dengan fakultas. Jadi e-learningnya tuh diusulkan dibuat sesuai fakultas, servernya per fakultas. Mungkin itu salah satu solusi. Tapi kita ketahui Infokom di UIN itu kan hanya satu. Nah, nanti disitulah server besarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tanggapan saya, pasti ada positif, ada negatifnya. Positifnya yang pertama itu memudahkan kita dalam kegiatan belajar sebagai mahasiswa. Karena apa? Saya rasakan sekali itu lebih hemat paket di e-learning. Kedua, saya sambil kerja saja, saya bisa sambil kuliah tanpa harus tatap muka. Nah, kalau e-learning pun bisa diakses di mana saja. Yang penting jaringan kalian kuat dan mau kalian di situasi manapun, yang penting jaringan kalian kuat dan ada paket yang pastinya. Nah, banyak juga kemarin tuh komenan, aduh sudah bayar UKT mahal tapi kok nggak ada ibaratnya kota gratis atau kayak mana. Nah, itu kayaknya pihak UIN belum ngasih guys. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jangan iri dengan kampus lain. Mungkin kampus kita dalam masa perkembangan, bukan masa perubahan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih tujuan kalian dalam tanggapan kita tentang kuliah online? Kuliah online pasti di masa pandemi seperti ini ada kontrol dan versi.
Kontroversi itu wajar, kemudian ada yang sependapat, ada yang tidak, itu hal biasa. Ada yang memudahkan, ada juga yang menyusahkan. Nah, seperti itu. Dampak di satu sisi lain, dampak positif dari kuliah online pertama memangkas waktu, kemudian memangkas biaya. Ibaratnya manajemen waktu bisa lebih kita atur, kita bisa sambil kerja, kita bisa di rumah berkumpul keluarga. Dan pastinya hemat biaya kosan. Nah, seperti itu tadi yang manajemen keuangan juga. Nah, jadi kalau masalah paket ataupun apa itu tergantung kita, kembalikan ke kita sendiri lah guys. Soalnya kita perbandingkan ya sesuai lah. Kalau kita di kosan, uang makan kosan dan lain-lain, biaya lain-lain itu bisa kita alihkan ke paket untuk beli paket. Nah, seperti itu. Kemudian di satu sisi kita bisa berkumpul dengan keluarga, di sisi lain mungkin kita bisa membantu keluarga untuk bekerja atau mencari uang dan lain-lain. Nah, itu sisi positifnya. Kuliah jalan, kerja jalan, tugas pun ikut jalan. Nah, itu tugas, kembali ke tugas. Tugas di masa online itu sangat bertubi-tubi. Belum selesai satu, satunya. Belum selesai satu, satunya lagi. Kalau dipikir nih, mungkin di kepala ini kalau mikir kuliah tidak ada habisnya, tugas, tapi itu kewajiban. Nah, itu sebuah kewajiban guys. Jadi tanggap saya tentang kuliah online sah-sah saja, tapi saya sarankan mungkin dalam sistemnya nanti diperbaiki. Mungkin ada yang belum pas, dosen cara mengajarkannya kan ada tuh melalui online, ada yang melalui WA, ada melalui e-learning, ada Zoom, dan ada Google Classroom dan lain-lain. Nah, yang melalui WA itu ada kelemahannya. Kelemahannya seperti ini, kita berbeda dengan ketika langsung. Aura kita ketika kuliah langsung itu ibaratnya sesama kawan itu kan biasanya izin untuk bertanya itu tuh saling gimana ya, ibaratnya berpacu gitu nah dalam mencari nilai. Tapi kalau di sistem WA secara tidak langsung dosen tidak tahu wajah kita gimana, kemudian siapa mahasiswa yang aktif tidak aktif, hanya melalui nama. Nah, seperti itu. Tidak, ibaratnya tidak bisa, dosen tidak bisa mengetahui kualitas secara langsung mahasiswa itu. Nah, seperti itu. Mungkin dalam sistem lain bisa saja pukul rata atau seperti apa, kita tidak tahu, itu hak masing-masing dosen. Kemudian tugas pun mentang-mentang online, ya itu kelemahan kita nanti dalam mencari sumber buku. Ketika kita offline kita bisa ke perpus wilayah, perpus kota, dan perpus UIN, perpus fakultas dan lain-lain. Tapi ketika kita kuliah online, ini kita kesusahan untuk mencari sumber. Kalau kita melalui internet itu pasti kalau kita tidak mahir, tidak ibaratnya dalam kopas-kopas saja, otomatis itu bisa menjadi dampak buruk bagi kita untuk suatu saat nanti dan bakal ketahuan juga. Nah, tapi kalau kita melalui buku online kayak Google Book atau apa, itu juga agak sedikit susah karena kita harus memahami dulu satu persatu, kemudian mencari satu persatu, dan ada lagi Ipnas itu harus gantian juga minjam bukunya, nggak bisa langsung hari itu kita pinjam. Kalau sudah dipinjam orang kita harus nunggu dia kapan habisnya, kita sambung lagi minjam. Jadi kita kejar-kejaran dengan waktu seperti itu. Jadi itulah dampak-dampak negatif dari kuliah online, dari pandangan saya tentang kuliah online seperti itu. Tapi intinya kalian tetap semangat. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan kalian tentang dosen dalam sistem penjelasan atau memberikan materi? Oke, dalam masa sekarang, masa kuliah online, menurut saya dosen menjelaskan otomatis ya kita maklumi lah kan, ibaratnya di masa pandemi online kurang semaksimal mungkin ketika kita offline. Pasti ada kurang dan ada lebihnya, dan itu tidak bisa kita mengandalkan ego kita, ini tidak bisa. Kita memahami satu sama lain, melihat situasi dan kondisi. Nah, seperti itu. Tetapi jangan memanfaatkan keadaan seperti ini untuk bersantai-santai ataupun
ya sekedarnya saja, jangan. Malah kita termotivasi bagaimana supaya kita bisa kreatif dan inisiatif dalam kuliah online ini. Nah, seperti itu. Kalau cara dosen menjelaskan atau kayak mana, itulah tadi yang saya bilang. Ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Classroom. Nah, kalau melalui Zoom itu bagus, tapi kelemahannya mungkin bagi mahasiswa yang jaringannya kurang kuat itu sangat terbatas, kemudian ya sedikit ketinggalan informasi. Kedua, kalau melalui WA hanya melalui ibaratnya tampilan sebuah PDF, Word dan lain-lain, makalah, dan kita sendiri untuk memahami, saya rasa itu kurang efektif. Karena apa? Kita juga harus belajar dari orang apa namanya? Kita harus punya pembimbing juga. Nah, selain dari buku, kita juga harus punya ibaratnya guru dalam untuk mengajarkan itu tadi. Kalau semuanya saya logikakan, ini saya kasih kertas. Nah, cuma dikasih kertas tidak tahu mau diapakan gitu kan. Jadi kalau melalui PDF, dikasih PDF ini saya rasa kurang efektif tanpa adanya penjelasan. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan yang melalui WA ataupun apa, dosen-dosen seperti itu dijelaskan juga, entah itu melalui suatu video di channel YouTube beliau ataupun apa. Jadi kita bisa melihat di channel YouTube beliau. Kalau kita hanya melalui tulisan seperti itu, kita nanti takutnya salah arah, salah pemahaman seperti itu. Nah, kemudian kalau melalui Google Classroom itu bagus juga, tapi ya itu tadi pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya. Kelebihannya ya lebih simpel ya, tetapi kita memahami sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ketiga yang di Zoom tadi sudah. Nah, kurang lebihnya kalau dalam pandangan saya, guru mengajar itu karena situasi seperti ini saya juga memaklumi. Tetapi semoga kedepannya para dosen kalau mengajarkan itu selain materi, penjelasan juga harus disampaikan meskipun beberapa untuk kita memahami. Nah, seperti itu. Sedangkan kami sebagai mahasiswa pun berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada dosen-dosen kami tentang kualitas kami dalam memahami makalah ataupun apa. Tapi saya harapkan juga di seluruh dosen ketika memberikan materi tolong dengan penjelasannya juga, meskipun itu melalui Zoom atau dikirim melalui channel YouTube. Nah, mana tahu bisa menambah income di YouTube, suruh like, comment, subscribe. Ada juga yang dosen-dosen seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih solusi terhadap tantangan tentang kuliah online? Nah, menurut saya solusi untuk kuliah online yang pertama mungkin di sistem atau cara itu sedikit direvisi, difokuskan. Memang harus difokuskan. Kalau semuanya mau pakai e-learning, fokuskan ke e-learning. Kemudian nanti gimana itu kan nggak bisa kita dosen tuh menjelaskan secara langsung, hanya mengirim materi. Mungkin bisa melalui channel YouTube. Nah, jadi jangan mahasiswa saja yang membuat channel YouTube, para dosen pun kalau bisa menjelaskan di YouTube. Nah, jadi kita balance, seimbang. Meskipun dalam kontraknya kami sebagai mahasiswa mengikuti perintah dari dosen, tapi ketika kami mau ikuti, kami juga perlu arahan seperti itu. Nah, kalau mau fokus ke Zoom, ya emang fokuskan ke Zoom. Tapi saran saya, kalau di masa pandemi online seperti ini, enaknya di e-learning tadi, kemudian penjelasannya diupload ke YouTube dosen, nanti kita belajar melalui YouTube tadi, kemudian baru kita komentarnya di e-learning seperti itu. Nah, di e-learning juga itu ada kelemahan-kelebihannya, bahasanya waktu itu dibatasi. Jadi emang betul-betul, dan untuk absensi itu kalau bisa dibuat 2 rangkap. Contoh di e-learning kita absensi, selanjutnya di di WA group kita juga absensi, atau di Google Classroom kita absensi juga. Jadi takutnya nanti ada jaringan yang tidak kuat ataupun apa, kita masih bisa ibaratnya mengisi absen. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, seperti itu. Itu ibaratnya pandangan kuliah online di mata saya.
Intinya kesimpulannya adalah kuliah online itu pasti memiliki dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif yang dapat saya simpulkan yang pertama, bisa mengatur manajemen waktu kita antara kuliah, kerja, dan untuk ibaratnya bersama keluarga. Kedua, manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini dalam lingkup kecilnya yaitu hemat biaya, memangkas uang kuliah yang selama ini kita secara offline mungkin kan banyak untuk makan dan lain-lain. Sedangkan kalau kita sudah di rumah sini makan kan ibaratnya sudah bersama keluarga. Kemudian biaya mungkin ongkos kirim itu biasanya 2 minggu sekali 500.000 atau 1 juta ataupun apa, itu nggak perlu lagi. Mungkin bisa dialihkan untuk biaya lain atau biaya paket ataupun apa. Nah, seperti itu. Itu dampak positifnya. Nah, seperti itu. Dampak negatifnya itu tadi keterbatasan, mungkin karena beberapa faktor atau faktor-faktor lain, contohnya dari jaringan. Kami yang bagi mahasiswa yang jauh dari peradaban, bahasa kasar saya yaitu jauh dari peradaban perkotaan, itu kan otomatis sedikit susah jaringan, apalagi penyakitnya kalau sudah mati lampu, nah itu mati juga jaringan. Yang penting jangan mati hidupmu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dampak negatif lainnya, kita kurang memahami dari segi isi materi. Segi materi mungkin PR besar bagi kita semua yaitu tentang sistem tadilah. Cara untuk bagaimana dosen memberikan materi ke kita dan kita juga bagaimana merespon hasil apa yang diberikan dosen tadi kepada kita agar ibaratnya semuanya sama-sama enak. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah gambaran kuliah online di mataku. Wah, ini judulnya unik sekali. Tetap semangat, tetap jaga jarak, karena yang dekat belum tentu jadian. Nah, seperti itu. Tetap salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan jasmani rohani. Itulah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.